Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renanda Nova Fazli dari kelas 12 IPA 2 dengan nomor peserta 2201 04 0015 0677. Yang terhormat Ibu Dewan Guru Pembimbing dan penguji ujian praktek Ibu Wiwi Widyastuti dan Ibu Maria Yusdati. Di video ini saya ingin melakukan ujian praktik biologi dengan melakukan praktikum uji enzim katalase. Tujuan praktikum ini dilakukan adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh enzim katalase terhadap hidrogen peroksida atau H2O2. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Yang ketiga dan terakhir adalah untuk memahami prinsip kerja enzim katalase. Baik, sekarang kita menuju ke virtual lab-nya. Pertama-tama, kita hanya disediakan 3 tabung. Maka kita harus menambahkan 2 tabung lagi. Untuk tabung pertama, kita melakukan pelakuan hanya dengan ekstrak hati ayam dan hidrogen peroksida. Oh ya, sebelum itu masing-masing ekstrak hati ayam di masing-masing tabung diisi volume 2 ml. Setelah itu sesuai dengan pelaporan, untuk tabung kedua kita melakukan pelakuan dengan ekstrak hati ayam dengan ditambahkan dengan HCl atau asam klorida sebanyak 3 tetes. 1, 2, 3. Maka dapat dilihat di sini pH dari ekstrak hati ayam sudah berubah menjadi 2. Untuk tabung ketiga, kita akan melakukan pelakuan dengan menambahkan natrium hidroksida atau NaOH sebanyak 3 tetes juga seperti tabung 2. 1, 2, 3. Dapat dilihat di sini pH ekstrak hati ayam di tabung 3 sudah berubah menjadi 11. Itu menandakan sudah ekstrak hati ayam tersebut sudah berubah menjadi basah. Untuk tabung keempat, kita melakukan pelakuan dengan ekstrak hati ayam, suhu berubah menjadi 100 derajat Celcius. Sambil menunggu. Ya, di sini sudah suhu sudah 100 derajat Celcius. Untuk tabung kelima, kita melakukan pelakuan ekstrak hati ayam yang didinginkan. Maka di sini suhu kita ubah menjadi minus 20 derajat. Dapat lihat di sini suhu sudah berubah menjadi minus 20 derajat. Selanjutnya, kita memasuk ke masing-masing tabung sebanyak 5 tetes. Dan kita akan lihat apakah yang akan terjadi setelah ditetesi dengan hidrogen peroksida. Oke, untuk tabung pertama, 1, 2, 3, 4, 5. Lihat di sini banyak gelembung gas. Dan sekarang kita akan cek kadar oksigennya dengan menggunakan bara api. Dapat dilihat di sini bara api sangat menyala. Itu menandakan adanya oksigen di dalam tabung pertama ini. Dan gelembung gas ini menandakan mengurainya H2O2 menjadi H2O atau air. Oke. Untuk tabung kedua, sama seperti pelakuan yang tadi, kita teteskan 5 tetes hidrogen peroksida. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat diperhatikan pada tabung kedua ini yang berisi ekstrak hati ayam yang ditambahkan dengan HCl. Penambahan HCl di sini dimasukkan untuk membuat ekstrak hati ayam menjadi asam. Pada percobaan ini tidak terdapat gelembung gas, dan sekarang kita akan cek kadar oksigennya. Ternyata kadar oksigen cek bara api tidak menyala. Hal ini membuktikan bahwa enzim tidak mampu bekerja dalam keadaan asam karena enzim tidak mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Oke, baik. Untuk tabung ketiga, kita akan tetes 5 tetes hidrogen peroksida lagi. 1, 2, 3, 4, 5.
Pada tabung ketiga ini, ekstrak hati ayam yang ditambahkan dengan NaOH. Penambahan NaOH di sini dimaksudkan untuk membuat ekstrak hati dalam keadaan basah. Pada percobaan ini gelembung gas tidak muncul. Sekarang kita akan coba cek kadar oksigennya. Ternyata kadar oksigen sini juga bara api tidak menyala. Hal ini membuktikan bahwa enzim tidak mampu bekerja dalam keadaan basah karena enzim tidak mengubah H2O2 menjadi H2O dan O2. Untuk tabung keempat, kita isi 5 tetes hidrogen peroksida lagi. 5 tetes. 1, 2, 3, 4, 5. Pada tabung keempat ini yang berisi ekstrak hati ayam yang dipanaskan, lalu diberi hidrogen peroksida, ternyata gelembung gas tidak muncul. Hal ini karena enzim katalase tidak bekerja untuk menguraikan H2O menjadi H2O2 menjadi H2O. Sekarang kita akan cek kadar oksigennya dengan menggunakan bara api. Dan bara api di sini juga tidak menyala. Hal ini disebabkan karena enzim katalase menjadi rusak apabila bekerja pada suhu 100 derajat atau suhu optimum. Baik, untuk tabung kelima. Sama seperti yang tadi, teteskan 5 hidrogen peroksida. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat dilihat di sini ternyata pada tabung kelima ini yang berisi ekstrak hati ayam yang didinginkan, ternyata gelembung gas tidak muncul. Yang menandakan bahwa enzim katalase tidak mau bekerja. Dan saatnya kita akan cek kadar oksigen. Ternyata dengan menggunakan bara api juga bara api itu tidak menyala. Berarti hal ini disebabkan karena enzim katalase tidak mau bekerja dalam keadaan suhu minus 20 derajat atau suhu minimum. Baik. Untuk menjawab pertanyaan, yang pertama, mengapa percobaan ini menggunakan ekstrak hati? Apa peran hidrogen peroksida dalam praktikum ini? Baik, dalam percobaan enzim katalase ini, hati harus dibuat ekstrak adalah agar enzim yang berada di dalam hati dapat keluar sehingga dapat berlangsung bereaksi dengan substrat berupa hidrogen peroksida. Ekstrak hati yang mengandung enzim katalase ini dapat memecah hidrogen menjadi air dan oksigen. Untuk peran hidrogen peroksida sendiri dalam praktikum ini adalah karena H2O2 atau hidrogen peroksida ini merupakan senyawa yang sangat reaktif dan dapat merusak sel. Oleh karena itu, H2O2 ini dikumpulkan dalam perioksisom, kemudian didegradasi oleh enzim katalase menjadi hidrogen dan oksigen. Untuk pertanyaan kedua, pada perlakuan manakah pembentukan gelembung gas paling banyak? Mengapa demikian? Pembentukan gelembung gas paling banyak ada pada perlakuan ekstrak hati yang ditambahkan H2O2 dan pH netral. Karena enzim katalase yang dapat bekerja secara optimal pada pH netral dan suhu ruangan. Enzim katalase yang terdapat di dalam hati ayam mengubah H2O2 menjadi H2O, itu air, dan O2, itu oksigen. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keadaan bara api pada tiap-tiap tabung reaksi? Bara api yang menyala hanya pada tabung 1, sedangkan pada tabung 2 hingga 5, api tidak menyala. Hal ini disebabkan karena enzim bekerja secara optimal pada pH netral dan suhu ruangan, yaitu yang terdapat pada tabung 1. Sehingga pada tabung 2 hingga tabung 5, bara api tidak menyala. Dan untuk pertanyaan terakhir, faktor apakah yang mempengaruhi kerja enzim katalase tersebut? Yang pertama itu faktornya ada pH. Yang kedua itu suhu. Yang ketiga itu konsentrasi enzim. Jadi semakin banyak enzim, maka kerja enzim tersebut semakin cepat juga. Yang keempat, konsentrasi substrat. Semakin banyak substrat, maka kerja semakin cepat. Namun, jika substrat terlalu banyak, maka dalam kondisi jenuh, maka kerja enzim akan konstan. Yang kelima, ada aktivator. Dan yang terakhir, ada inhibitor. Baik. Sekarang kita sudah menuju tahap terakhir, yaitu menyampaikan kesimpulan dari praktikum yang sudah kita lakukan ini, yaitu praktikum uji enzim katalase. Kesimpulan yang didapatkan yang pertama adalah enzim katalase
bekerja dengan menguraikan H2O2 menjadi air atau H2O dan oksigen atau O2. Yang kedua, enzim katalase dapat bekerja secara optimal pada pH yang netral dan pada suhu ruangan. Yang ketiga, enzim katalase tidak dapat bekerja pada keadaan pH asam dan basah serta pada suhu panas dan dingin. Dan kesimpulan terakhir adalah kerja enzim katalase dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik, sekian uji praktikum enzim katalase yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.